Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Aditya Widodo, NIM 1820210003. Saya sebagai presum materi. Yang pertama itu pengertian BMT. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan bank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil yang didirikan oleh masyarakat di suatu tempat atau daerah. Sedangkan menurut Abdul Aziz dan Maria Ulfah, Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Yang kedua, asas dan prinsip dasar BMT. Untuk asas-asas itu ada 5. Yang pertama yaitu ahsan, mutu hasil kerja terbaik, thayyiban, terindah, ahsana amalah yaitu memasukkan semua pihak dan sesuai dengan nilai-nilai salam. Yang kedua barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu spiritual communication atau penguatan nilai spiritual. Yang keempat yaitu keadilan sosial, kesetaraan gender, dan non-diskriminatif. Dan yang terakhir yaitu ramah lingkungan. Untuk prinsip-prinsip BMT itu ada 5 juga. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, keterpaduan atau kafah, di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kekeluargaan atau kooperatif. Keempat itu kebersamaan, dan kelima kemandirian. Adapun kegiatan usaha BMT, yang pertama yaitu Baitul Tamwil, mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah. Yang kedua Baitul Mal, menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lalu ada kesehatan BMT, itu ada 3. Yang pertama aman dalam pemeliharaan dana, legalitas hukum, prosedur operasi dan pengawasnya. Yang kedua dipercaya, yaitu dalam artian amanah sekaligus profesional dalam mengelola dan mengurus. Yang ketiga bermanfaat bagi masyarakat sebagai penghubung anggota pemilik dana dan pemberi peluang saling menguntungkan. Yang kelima itu ada strategi dan kendala pengembangan BMT. Untuk strategi itu ada sumber daya manusia, dituntut untuk meningkatkan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan teknik pemasaran untuk memperkenalkan eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, perlunya inovasi agar tetap eksis di tengah masyarakat. Untuk selanjutnya ada kendala pengembangan BMT. Yang pertama yaitu belum terpenuhinya akumulasi kebutuhan dana masyarakat oleh BMT. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang masih terkait dengan rentenir, meskipun keberadaan BMT sudah cukup dikenal. Lalu yang terakhir, dari beberapa BMT lebih cenderung menghadapi masalah yang sama, seperti hanya nasabah yang bermasalah tidak hanya pada satu tempat. Lalu ada koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ahmad Ifham, menyatakan bahwa suatu koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak riba. Yang kedua ada asas dan prinsip dasar koperasi syariah. Asas koperasi syariah itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, prinsip dasar koperasi syariah. Menurut Syafi'i, prinsip dasar koperasi syariah terdiri dari koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga,
Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Yang terakhir, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi. Permodalan koperasi syariah itu ada 4, yaitu pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, ketiga dana cadangan, dan terakhir hibah. Adapun kegiatan usaha koperasi syariah, yaitu usaha pengimpunan dana, merupakan usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota itu sendiri maupun dari pihak lain. Yang kedua, usaha penyaluran dana. Pembiayaan terdiri dari pembiayaan investasi dan pembiayaan modal. Terima kasih.